Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat menggunakan software Visual Basic pada proyek praktikum pemrograman komputer 2026. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Putra Kurniawan Saluhu dengan NIM 25028. Perkenalkan, nama saya Aliana Visa dengan NIM 25005. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ramadhani Simatupang dengan NIM 25013. Perkenalkan, nama saya Rahel Manizega dengan NIM 25021. Perkenalkan, nama saya Nadine Sakina Buru Ginting dengan NIM 25023. Perkenalkan, nama saya Bakil ini dengan NIM 25034. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang akan kami demokan, yaitu berjudul OptimaCare Hospital. OptimaCare adalah aplikasi berbasis desktop Visual Basic.net yang digunakan untuk membantu mengelola layanan rumah sakit secara sederhana. Aplikasi ini biasanya digunakan sebagai media pembelajaran dan demo sistem informasi pada rumah sakit. Tujuan dari aplikasi ini adalah mempermudah pengelolaan data pasien dengan database atau subbase, menyediakan sistem booking atau janji temu dengan dokter, memberikan informasi layanan rumah sakit, menyediakan fitur donasi digital, dan meningkatkan efisiensi pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya, fungsi dari aplikasi ini adalah menyimpan data pasien, mempermudah pencatatan pasien, menghindari kehilangan data, mengatur jadwal dokter, dan mengurangi antrian, mengumpulkan dana bantuan dan transparansi donasi, memudahkan komunikasi dengan pasien, dan memberikan info lengkap kepada pasien. Tools yang kami gunakan dari aplikasi ini adalah Microsoft Visual Basic 2010, Subbase Database, dan API Backend. Yang ketiga adalah Net Framework, baru komponen Toolbox Visual Basic, dan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu pertama APINet atau Windows Form, nomor 2 REST-API atau HTTPS request, 3 JSON atau Data Exchange, 4 TLS 1.2 atau Security Connect. Algoritma umum OptimaCare-nya seperti yang terlihat di sini. Yang pertama, mulai tampilkan halaman home. User memilih fitur appointment atau janji temu, masukkan kontak US, visit UAS, donate, info rumah sakit, dan 5 proses sesuai pilihan, 6 selesai. Kelebihan dari sistem yang kami buat ini, pertama, terintegrasi dengan database online atau Supabase. Interface sederhana dan mudah digunakan. Multifitur dalam satu aplikasi, bisa berjalan tanpa internet untuk UI, kecuali database. Mudah dikembangkan ke fitur lanjutan. Kekurangannya seperti database masih bergantung pada koneksi internet, tidak ada sistem login, dan tidak ada sistem antrian atau jadwal penuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas aplikasi yang telah kami buat, yaitu pada bagian ini merupakan dashboard dari aplikasi kami, yaitu aplikasi OptimaCare. Nah, pada dashboard ini memiliki beberapa tools, yaitu yang pertama ada label. Label ini digunakan untuk memuat teks, yaitu yang berisi seperti Optimizing Care for Better Lives. Kemudian di dashboard ini memiliki beberapa button yang digunakan, yaitu yang pertama ada Contact Us, kemudian ada Visit Us, kemudian ada Donate, dan yang terakhir ada Appointment. Button ini bisa diklik, itu misalnya Contact Us, maka akan muncul beberapa Contact Us yang dapat dilihat. Kemudian ada Visit Us, kemudian ada Donate, kemudian ada Appointment. Nah, pada kode ini digunakan untuk membuka form baru seperti form visit, contact form, donate form, dan appointment form. Baik, sekian dari penjelasan pada dashboard. Ya, saya akan melanjutkan tentang Contact Us. Di sini ada beberapa fitur, yaitu emailnya tentang yaitu Customer Care OptimaCare ID, dan ada di sini nomor telepon 0812 34 56 7890 WhatsApp only. Lokasinya tertera di sini Jalan Kesehatan nomor 123 Medan. Dan operational hours-nya jam buka Senin sampai Jumat ada pada jam 8 sampai jam 8 malam. Sabtu sampai Minggu jam 8 sampai jam 3 sore. Dan di sini ada juga akun Instagram dari OptimaCare tersebut. Akun Google sama akun Telegram. Ya, demikian. Baik, di sini saya akan menjelaskan form dari visit. Di sini ada tersedia alamat dari rumah sakit OptimaCare, baru jadwal beroperasi, jam operasi rumah sakit tersebut, dan introduction dari rumah sakit itu. Lalu ketika diklik ini dia akan menuju ke alamat pada rumah sakit tersebut. Public class visit form itu untuk deklarasi form atau kelas yang berjudul visit formnya. Baru private sub home, klik ini untuk memunculkan tombol home dan akan kembali ke home. Dan behind ini akan menyembunyikan tapi tidak menutup. Ketika kita klik button pada button 1 di bawah alamat yang tertulis tadi akan langsung menuju ke alamat Google Map yang tersedia pada link tersebut. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagian fitur donate yang telah kami buat. Jadi pada fitur ini
Pertama-tama tujuannya itu untuk memudahkan pengguna dalam memberikan donasi secara digital dengan lebih praktis dan terstruktur. Selanjutnya di sini kami ada input beberapa box, yaitu yang pertama itu ada text box untuk nama. Ya, di situ bisa kita klik dulu namanya siapa, dan di text box untuk email kita klik pasien masukkan email terserah. Terus habis itu text box untuk amount atau jumlah donasi yang ingin disumbangkan untuk rumah sakit. Nah, pada date time picker itu tinggal masukin misalnya tanggal berapa nanti mau di ituinnya, sama untuk combo box untuk payment. Nah, itu ada beberapa bank yang kalian masukin, ada Mandiri, BCA, BRI, SIM, NBSI, terserah mau dari mana. Nah, combo box itu digunakan untuk user bisa memilih metode pembayaran kan. Nah, itu udah diklik tadi BSI kan. Habis itu message-nya, setelah itu klik si button donate now dan akan muncul thank you for your donation. Nah, ini data yang dapat di donation history. Selanjutnya, data donate akan otomatis masuk ke dalam database dari Supabase. Alur penggunaannya itu yang pertama kita kan tadi membuka menu donate. Terus habis itu kan mengisi nama email, terus memilih tanggal, menekan tombol donate. Jadi divalidasi, sistem akan mengecek apakah semua input sudah diisi dan memastikan amount berupa angka. Terus proses data yang diinput kemudian diubah ke dalam format JSON. Terus koneksi database, data dikirim ke database Supabase menggunakan metode POST melalui API. Terus habis itu outputnya kalau berhasil akan muncul pesan thank you for your donation. Habis itu data juga ditampilkan ke dalam list box sebagai reward donasi. Dan reset setelah selesai, semua input seperti text box, combo box, dan date time picker akan dikosongkan kembali. Demikian penjelasan dari saya menggunakan fitur donate dari aplikasi kami. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai appointment form dari aplikasi OptimaCare ini. Oke, pada bagian appointment form ini digunakan untuk pengguna dapat melakukan pemesanan atau booking jadwal konsultasi antara pasien dengan dokter. Nah, dan juga pada form ini dirancang agar pasien dapat mengisi data diri dan juga mengisi jadwal serta layanan yang dipilih sesuai kebutuhannya nantinya. Pertama kita masuk ke dalam pasien info. Di sini pasien diminta untuk mengisi beberapa data penting seperti ID, name, email, dan juga nomor handphone. Nah, setelah itu kita misalnya mau buat booking appointment-nya, kita klik book appointment. Nah, di sini keluar notifikasi please fill all the requirements. Artinya kita harus mengisi seluruh persyaratan, seluruh form ini harus diisi agar kita bisa melakukan booking appointment. Jadi kita ulang, kita klik OK. Dan juga kalau misalnya pengguna ingin meng-cancel appointment-nya, kita bisa mengklik cancel. Dan juga dia akan kembali menutup aplikasi dan kembali ke dashboard. Kita klik ulang appointment. Oke. Nah, bagian ini penting karena nantinya bagian pasien info ini akan disimpan di database dan juga menjadi identitas pasien saat melakukan konsultasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian appointment info. Di sini terdiri dari beberapa label atau beberapa fitur yang dapat dipilih oleh pengguna untuk membooking appointment-nya. Nah, di sini pengguna dapat memilih secara detail mengenai layanan yang mereka butuhkan. Di sini ada department. Nah, misalnya kita pilih di sini adalah kardiologi untuk masalah jantung, dan juga pada departemen ini kita bisa memilih dokter apa atau kita mau konsultasi dengan dokter apa. Nah, di sini ada beberapa dokter di bagian departemen kardiologi. Di sini ada beberapa, misalnya kita pilih dokter Yuni Kartika. Nah, dan juga di bagian departemen yang lainnya juga terdiri dari beberapa dokter. Oke, kita pilih kardiologi untuk masalah jantung. Kita klik dokternya, kita mau konsultasi dengan dokter apa. Lalu kita bisa memilih date atau tanggal konsultasi kita. Lalu kita bisa memilih jam berapa kita ingin melakukan konsultasi. Saya kita pilih jam 10. Tuhan pasiennya. Masuk kita ke dalam consultation mode, yang dimana di sini terdiri dari beberapa metode konsultasi yang dapat dipilih oleh pasien. Ada face to face, call, video, dan juga chat. Nah, misalnya kita pilih di sini chat. Nah, ini dapat memberikan fleksibilitas bagi pasien. Mereka mau konsultasi dengan cara apa dan bagaimana gitu. Nah, di sini pasien dapat menulis keluhan ataupun catatan tambahan mengenai terkait gejala mereka atau mereka ingin konsultasi apa. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa klik book appointment, dan nantinya melalui program yang telah kita buat, melalui kode yang telah kita buat, maka nantinya sistem akan menyimpan seluruh data diri kita dan juga layanan serta jadwal yang telah kita pilih, dan kita bisa klik book appointment. Nah, melalui kode yang telah dibuat, maka program akan memberikan feedback kepada pasien, yang dimana bahwasanya janji sudah diterima, dan nantinya tim akan menghubungi mengenai detail untuk mengonfirmasi detailnya. Kita klik OK. Nah, dan juga pada appointment ini juga memiliki beberapa kode, di mana nantinya itu kita tidak bisa
kita tidak bisa memilih jam di luar jam operasional, dan juga pada Sabtu dan Minggu kita tidak bisa memilih jam di atas pukul 3 sore. Demikian bagian appointment. Saya akan menjelaskan mengenai appointment history yang berfungsi untuk mencari dan menampilkan data janji temu pasien berdasarkan patient ID yang telah dimasukkan pada form appointment sebelumnya. Nah, fitur ini memudahkan pengguna untuk melihat kembali informasi appointment yang telah dibuat seperti nama pasien, dokter, departemen, tanggal, waktu, serta metode konsultasi. Nah, untuk menuju ke search appointment ini, kita bisa menekan tombol pada appointment, pada form appointment, yaitu search appointment. Nah, dari sini, toolbox yang kami pakai adalah, yang pertama ada label, yaitu pada search appointment, appointment details, dan untuk menunjukkan dari nama, dokter, department, date, time, mode pada form ini. Selanjutnya, kami menggunakan dua button. Yang pertama ada button back dan search. Kalau back ini berarti dia kembali pada form appointment. Kalau search, ketika kita menekan, maka nanti akan keluar informasi mengenai appointment yang telah di-book sebelumnya. Yang pertama, pengguna memasukkan patient ID pada kolom input. Contohnya tadi yang Rahel masukkan adalah R07 Melanie. Lalu, selanjutnya sistem akan melakukan validasi apakah input kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan keluar notifikasi untuk menyuruh kita memasukkan patient ID terlebih dahulu. Klik. Nah, jika valid, seperti ini, sistem akan mengirim permintaan atau request ke database Supabase. Nah, hasilnya ditampilkan pada label form di sebelah kanan. Nah, di sini bisa kita lihat, seperti yang tadi Rahel input di form appointment, yaitu Rahel Manezega dengan Dr. Yuni Kartika, kardiologi, appointment pada tahun 2026, bulan 4 tanggal 2, jam 10, dan metodenya yaitu via chat. Nah, bisa kita ambil kode yang lain, yaitu 013 Rahmi. Maka akan muncul appointment details untuk ID 013 Rahmi. Hanya seperti ini. Maka akan muncul notifikasi bahwa pertemuannya tidak ditemukan atau karena memang tidak pernah dibuat. Untuk coding yang kami gunakan untuk history form, yang pertama ada kami mengimpor beberapa library yang dibutuhkan, yaitu SystemNet untuk melakukan koneksi ke jaringan atau internet, karena kami di sini menggunakan database berbasis online yaitu Supabase. Lalu ada sistem I/O untuk membaca data dari server, serta Newtonsoft JSON link yang digunakan untuk melakukan parsing data dalam format JSON agar dapat diproses oleh program. Selanjutnya kami mendeklarasikan sebuah kelas bernama history form yang berfungsi sebagai halaman untuk menampilkan riwayat appointment tadi. Nah, dalam kelas ini terdapat dua variabel utama, yaitu Supabase URL yang berisi alamat endpoint dari database Supabase serta API key yang digunakan sebagai autentikasi agar aplikasinya itu dapat terhubung dengan database tersebut. Sistem kemudian membuat URL request dengan menambahkan parameter patient ID sesuai dengan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu, sistem mengatur protokol keamanan menggunakan Service Point Manager agar koneksi dapat menggunakan TLS 1.2 sehingga dapat terhubung dengan server Supabase. Nah, setelah koneksi berhasil, sistem menerima respons dari server menggunakan HTTP web response, lalu membaca data tersebut menggunakan stream reader dan menyimpannya dalam bentuk string JSON. Nah, kemudian data JSON tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi JArray parse yang berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi struktur data yang dapat diakses oleh program. Setelah itu, sistem akan mengecek apakah data yang diterima kosong atau tidak. Jika tidak ditemukan data, maka akan ditampilkan pesan bahwa appointment tidak ditemukan. Setelah ditemukan, maka labelnya itu akan berganti sesuai dengan data-data yang ada di Supabase sebelumnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian dari presentasi kami mengenai aplikasi dari Visual Basic yang telah kami buat. Semoga aplikasi ini dapat membantu dalam melakukan proyek-proyek berikutnya. Terima kasih.